Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah ya teman-teman. Pada video kali ini seperti biasa saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Ritual Persembahan Darah. Kali ini memasuki part yang kedua yang merupakan kelanjutan dari part yang sebelumnya. Jadi, untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya atau bagian yang sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir nanti. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran juga bagaimana sih kelanjutan ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Amel, tolong. Suara Jessica semakin lirih. Ia tidak berniat untuk berbalik arah. Ia tahu bukan manusia yang ada di baliknya saat ini. Bau anyir tercium kuat di hidung Jessica saat ini. Rasanya ingin muntah dan segera kabur. Perlahan Jessica memberanikan diri untuk melihat ke belakang. Ia memutar badannya dan kemudian kosong, tidak ada siapa-siapa di sana. Dan lampu kemudian padam. Semua menjadi gelap, tidak ada satupun di ruangan ini yang terlihat oleh mata Jessica. Lampu kemudian kembali menyala. Bersamaan dengan nyala lampu, napas Jessica tersengal. Ia tidak bisa bergerak sama sekali. Tatapannya tajam, badannya kaku, aliran darah mendadak berhenti. Dada Jessica terasa begitu sangat sesak. Tidak jauh dari hadapannya, tepatnya di atas tembok, ada sosok menyeramkan dengan kuku yang sangat panjang dan juga rambut yang sangat tipis. Hantu itu sulit untuk didefinisikan dalam pikiran Jessica. Ia tidak pernah melihat sosok seperti itu sebelumnya. Wajah sosok itu sangat keriput. Matanya sangat hitam, tidak ada satupun kain yang menempel pada badannya. Sosok itu merayap seperti cicak, sungguh dia bukan hantu, dia iblis. Jessica menangis saat sosok itu turun dari tembok dan merayap ke arahnya. Sosok itu semakin dekat dengan Jessica, bau amis semakin terasa. Kuku panjang dari sosok itu menyentuh wajah Jessica. Jessica lantas memejamkan matanya dan memanglingkan wajahnya dari iblis menyeramkan tersebut. Dada Jessica semakin sesak, tangisannya tidak begitu terasa. Air matanya seolah tertahan. Ah! Sosok itu teriak dan menarik kain baju Jessica. Brak! Jessica terpental ke tembok, badannya sudah lemas. Sosok itu kembali mendekat, ia mengarahkan tangannya ke atas. Bersamaan dengan itu, badan Jessica ikut tertarik ke atas yang membuatnya seolah ditali. Tolong! Jessica terus mencoba berteriak. Amel mendengar samar-samar suara kakaknya itu. Ia lantas segera bergegas menuruni anak tangga. Kak, Amel kebingungan dengan sumber suara kakaknya. Tolong! Amel menoleh ke arah kamar. Ia yakin suara itu dari kamar bawah. Kak Jessica ada di situ. Amel memukul pintu kamar itu. Brak, brak, brak. Pintu kamar itu tetap saja tidak bisa dibuka. Hingga akhirnya Amel mundur 3 langkah ke belakang dan sekuat tenaga berlari mendobrak pintu itu. Brak! Pintu terbuka. Sosok itu lenyap ketika Amel masuk. Terlihat bayangan hitam menghilang sesaat. Energi yang dirasakan Amel begitu sangat kuat. Ia tidak pernah merasakan energi sekuat itu. Rasanya sosok ini bukan sosok biasa. Kak Jessica, kakak kenapa kak? Amel segera menghampiri kakaknya yang sudah terkulai di bawah. Kemudian dia membantu kakaknya berdiri, lalu memapahnya menuju sofa ruang tamu. Setelah meluruskan badan kakaknya, ia kembali menuju kamar itu. Tidak berniat untuk mencari lebih dalam, ia hanya ingin menutup dan juga menguncinya. Pagi itu, rintik hujan turun secara perlahan. Gemuruh angin menambah suasana dingin di kamar Jessica.
Kejadian kemarin sore masih menyisakan sedikit rasa takut pada diri Jessica. Ia masih terus melamun di atas ranjangnya. Wajahnya terlihat sangat sayu, tatapan matanya pun sangat kosong. Dengan kondisi yang sangat lemah, ayah Jessica memutuskan untuk meminta izin tidak masuk sekolah pada hari ini. "Kak," ucap Amel sambil membawakan teh hangat dan roti bakar kesukaan kakaknya. Jessica terdiam. Ia ingat sesuatu. "Kenapa, Kak?" Amel bertanya heran. "Kakak melupakan sesuatu?" Ia ingat sudah lebih dari 3 minggu belum ada kabar tentang kepergian Miko, kekasihnya tersebut, tiba-tiba menghilang saat pulang dari sekolah. Segala cara telah diupayakan oleh keluarga, bahkan polisi pun telah ikut membantu mencarinya. Sayangnya hingga hari ini tidak ada sedikit informasi kemana Miko pergi. Waktu menunjukkan pukul 16:16. Berhubung belum terlalu sore, Amel memutuskan untuk keluar rumah. Sebenarnya ia berniat ke rumah Hadi. Amel berjalan keluar dari rumah. Ia kemudian menutup gerbang dan bergerak menuju rumah Hadi. Tidak perlu kendaraan, rumah Hadi tidak jauh jaraknya dari rumah ayahnya ini. Sesamanya di rumah Hadi, Amel melihat Hadi masih duduk di depan rumah sambil mengerjakan tugas di laptopnya. "Kak Hadi," Amel menyapa. "Loh, Amel?" Hadi menggeser laptopnya. "Kak, boleh nanya gak sih?" Nanya apa ya?" Hadi mengerutkan dahinya. Amel tidak ingin basa-basi. Tujuan dia ke sini cuma pengen tahu rumah itu isinya apa. Soalnya energi dari rumah itu benar-benar beda dan sangat kuat sekali. "Kakak tahu gak sih asal-usul rumah itu?" Amel bertanya antusias. "Kenapa kamu tanya itu?" Hadi bertanya balik. "Ya gak apa-apa sih kak, penasaran aja kok." Amel sedikit ragu kala itu. "Panjang kalau diceritain?" Hadi diam sejenak sambil menatap ke arah rumah ayah Amel. "Gimana ya, kakak pun juga nggak tahu harus mulai dari mana," sambung Hadi membuang tatapannya dari rumah tua itu. "Aku ngerasa aneh kak soalnya." Amel mencoba menjelaskan. "Ya aku tahu kok, pasti kamu juga bisa merasakan energi yang terpancar dari sana. Dan kenapa ayah membeli rumah itu?" tanya Hadi. "Ya kurang tahu juga kak, kakak saranin pindah deh dari rumah itu," ucap Hadi. Belum sempat Amel menjawab, tiba-tiba dari arah belakang Jessica datang. "Dek, kamu main kok gak ngajak-ngajak? Kakak juga pengen kali ngobrol sama tetangga. Dan kelihatannya kalian lagi ngobrol serius nih." Iya nih kak, aku lagi tanya tentang rumah yang kita tempati itu kak." "Iya bener, kita cuma pengen tahu pasti tentang rumah yang gue huni itu. Soalnya makin hari kami tuh ngerasa aneh gitu sama rumah itu." "Apa yang paling sering kalian lihat di sana?" Amel dan juga Jessica saling tatap. "Sosok pakai baju putih kecoklatan gitu, wajahnya penuh dendam kayaknya," kata Jessica. "Sama sosok aneh banget, dia merayap kadang berubah jadi pria," sambung Amel. Jessica dan juga Hadi menatap Amel. Jessica sedikit bingung dengan ucapan adiknya itu. Benar sih ada sosok yang merayap di tembok. Ya karena dia sendiri juga ngalamin. Tapi kalau untuk yang berubah menjadi laki-laki, sejauh ini dia belum. "Secara rumah itu gimana sih kak?" "Aku tadi baca di artikel rumah itu udah ada sejak 1975. Apa benar ya kak?" "Kalau secara berdirinya rumah itu aku kurang paham ya. Sejauh ini sih yang aku tahu cuma kasus pembunuhan 2016 lalu," jawab Hadi. "Boleh ceritain tentang pembunuhan itu?" Hadi diam sejenak. Ia menarik nafas lalu menelan ludah. Ia kemudian memandangi kedua kakak dan beradik itu seolah penuh rasa ingin tahu. "Dulu," Hadi mulai cerita, "ada satu keluarga yang menyewa rumah itu pada tahun 2015 karena sang kepala keluarga pindah bekerja di sekitaran sini. Mereka menyewa rumah sekaligus menawarkan
siapa yang menjadi pembantu untuk merawat kedua anak mereka. Kebetulan kala itu ada Pirumi yang melamar sebagai pembantu dan mereka menerima langsung. Kedua suami istri itu terlihat sangat sibuk, sampai-sampai sering melupakan kewajiban mereka kepada anak mereka. Untung ada Pirumi yang sangat baik hati. Mereka kadang dibentak, Pirumi tetap tulus membantu mereka merawat kedua anak mereka. Kasihan juga kan kalau lihat anak mereka sendirian di rumah. Amel dan juga Jessica memandang Hadi dengan serius. Hari terus berlalu. Suami istri itu membuat mereka tidak sempat memikirkan hal-hal yang aneh yang ada di rumahnya. Pernah beberapa kali kedua anak mereka mengalami kesurupan dan juga kejang-kejang pada sore hari. Lagi-lagi hanya Pirumi sendiri yang mengawasi dan membantu kedua anak itu. Warga mulai menyarankan untuk mereka pindah rumah saja atau mengungsi untuk sementara waktu. Sudah sejak lama rumah itu dijuluki tempat iblis. Banyak yang menyebut dengan rumah tanah tua. Tapi suami istri itu tidak menghiraukan nasihat warga. Mereka tetap memilih untuk tetap tinggal di sana. Puncaknya pada tahun 2016, tepatnya pada malam hari. Katanya gerombolan orang berjubah hitam masuk ke dalam rumah itu. Mereka menyerbu dan melukai sang suami dengan pisau. Karena merasa terancam, sang suami mencoba melindungi seisi rumah. Ia menyuruh Pirumi untuk sembunyi di belakang bersama istrinya dan juga anak-anaknya. Tapi naas, sang suami mati terpenggal oleh sekelompok orang itu. Tanpa puas, mereka menyusuri rumah dan menemukan sang istri yang mencoba melindungi putrinya. Dengan penuh kejahatan, salah satu dari mereka langsung mengarahkan pisaunya untuk menusuk sang istri dan anak perempuannya hingga tewas. Pirumi yang sempat kabur mencoba membawa anak laki-laki mereka, namun dihadang oleh beberapa orang di belakang. Dengan berani, Pirumi tetap berlari, tetapi sayang, ia tersandung batu dan terjatuh. Tebasan pedang panjang mengenai sang anak laki-laki hingga kepalanya terjatuh di tanah. Pirumi yang kakinya juga terkena pedang terus berlari melewati gerbang belakang sambil berteriak meminta bantuan. Akhirnya warga datang, namun sekelompok itu sudah pergi. Polisi pun sampai sekarang tidak bisa menemukan. Hadi mengakhiri ceritanya. Kalau kalian ingin lebih tahu, coba kunjungi rumah Pirumi. Gak jauh kok dari sini. Aku rasa trauma dia sudah hilang, dan dia satu-satunya orang yang bisa bantu kalian mungkin nanti. Ujar Hadi seperti itu. Amel dan juga Jessica saling tatap. Hadi menuliskan alamat Pirumi di kertas, lalu memberikannya kepada Jessica. Kalau kalian merasa gak mampu, lebih baik segera pergi. Tapi kalau kalian masih ingin mencari tahu, ya gak masalah. Aku bisa bantu juga kok. Rumah kita deket. Hubungi aku jika butuh. Kalian berdua kan cewek. Ya gak baik juga kan kalau sendirian, kata Hadi. Makasih Hadi untuk infonya. Gue sama Amel akan coba buat ke rumah Pirumi. Barangkali beliau juga mau ke rumah kami buat kerja. Ya karena kami juga lagi ditinggal pergi sama ayah kami, ucap Jessica. Setelah menemukan sedikit info, akhirnya Jessica dan juga Amel berpamitan untuk pulang. Jangan tanya Amel puas atau belum. Jelas saja dia belum puas. Ia masih penasaran dengan keadaan dan juga kejadian dahulu yang menimpa rumah itu. Tapi untuk saat ini, ia bersama kakaknya akan fokus terlebih dahulu tentang kematian satu keluarga itu. Mungkin esok hari mereka akan mengunjungi rumah Pirumi. Sudah pukul 8:36 pagi dan Amel masih saja bernyanyi di dalam kamar mandi. Seperti yang direncanakan sebelumnya, hari ini keduanya akan mengunjungi rumah Pirumi untuk mendapatkan informasi, sekaligus menawarkan kepada beliau untuk menjadi pembantu kembali di rumah ini.
Bagaimanapun juga, baik Jessica dan Amel tidak mungkin terus-terusan sendirian di rumah. Apalagi dengan kondisi yang semakin memanas. Jessica sebenarnya merasa semua ini ya sangat konyol. Selama ini ia tidak pernah percaya dengan namanya hantu, arwah, iblis, dedemit, dan sebagainya. Sekalipun dulu ia sering melihat adiknya yang cerita tentang dunia mereka, tapi tidak pernah sekalipun Jessica percaya dengan hal itu. Tapi saat ini semua berbeda. Menampakkan penampakan baik secara langsung maupun tidak, hal-hal ganjil, mimpi buruk yang berturut-turut terjadi, yang akhirnya memaksa Jessica untuk mencari dan juga menguak sebuah kebenaran. Amel, buruan. Iya, ini udah. Sekitar 5 menitan, mereka telah keluar dari gang kecil yang menghubungkan komplek mereka dengan jalan raya. Kamu sambil lihat-lihat ya. Kamu pastiin alamat yang kamu search di Google Map itu sama dengan alamat yang ditulis Hadi, ucap Jessica. Amel lalu mengeluarkan catatan kecil yang kemarin sore ditulis oleh Hadi. Ia kemudian memastikan telah mencatat dengan jelas di Google Map itu. Mobil mulai masuk di sebuah kampung yang sangat sederhana. Menit demi menit setelah berlalu, bersama dengan lajunya mobil itu, akhirnya mereka tiba juga di sebuah pengkolan kecil dengan jalan yang masih berupa tanah. Mobil berjalan dengan pelan. Amel terus memandu arah jalan. Lalu mobil hitam itu berhenti di sebuah rumah kayu dengan halaman yang lumayan lebar dan lengang. Jessica dan juga Amel menatap rumah itu. Model rumah ini khas banget dengan rumah Betawi tempo dulu. Kesejukan juga masih dirasakan di lingkungan ini. Jessica keluar terlebih dahulu dari mobil, disusul Amel dengan merapihkan pakaiannya. Keduanya berjalan lalu berhenti tepat di depan mobil. Amel menghirup napas perlahan, merasakan kesejukan yang memenuhi rongga dadanya. Beberapa burung lewat di atas mereka seolah berkejar-kejaran menuju pohon mangga di sisi kanan rumah. Tidak lama setelah itu, wanita berusia sekitar 45 tahunan keluar dari dalam rumah. Meskipun sudah berbadan 4, wanita itu masih terlihat muda. Nyaris tidak ada kerutan di wajahnya. Jessica dan Amel berjalan menuju teras rumah. Permisi, benar ini rumah Bi Rumi? Jessica bertanya dengan nada rendah. Iya, ada yang bisa saya bantu nak? Jawab Bi Rumi dengan loyal. Setelah menjelaskan maksud dan tujuan mereka ke rumahnya, Bi Rumi menawarkan mereka untuk masuk ke dalam dulu. Beberapa warga yang melintas di depan rumah melirik ke arah mereka, seolah penasaran nih dengan dua gadis yang datang ke rumah itu. Tidak lupa mereka juga menyapa, memanggil nama Bi Rumi. Sudah menjadi tradisi sendiri. Kearatan tetangga di sebuah pedesaan. Jadi kalian berdua ini penghuni baru rumah itu? Tanya Bi Rumi sambil menghidangkan teh hangat dan roti serta beberapa buah-buahan desa hasil panen. Jessica dan Amel mengangguk. Silakan dinikmati. Maaf ya, cuma bisa menyediakan kayak gitu aja. Ya, ini gubuk saya, tempat saya tinggal. Saya sudah lama hidup sendiri sejak kematian suami saya, ujar Bi Rumi. Jessica tersenyum sambil mengambil secuil roti yang dihidangkan oleh Bi Rumi. Kalau boleh tahu, apa alasan kalian memilih rumah itu? Bi Rumi kembali bertanya. Sebenarnya saya dan juga ayah saya yang menyewa rumah itu. Kalau adik saya ini dia tinggal di rumah ibunya. Cuman karena ayah saya lagi pergi, jadi dia menemani saya sampai ayah saya pulang, jawab Jessica. Amel mengangguk pelan. Dan adikmu ini auranya beda ya, ucap Bi Rumi. Keduanya sedikit kaget dengan ucapan beliau. Saya tahu kok kamu sensitif ya sama energi yang ada di rumah di sana? Tanya Bi Rumi kepada Amel. Amel terdiam sejenak.
Ia memandangi kakaknya, kemudian berucap, Iya Bi, ya begitulah Bi." "Walah," sahut Bi Rumi. Bi." Jessica mulai berbicara. Bi Rumi menatap Jessica. "Apa Bibi mau ikut bersama kami? Menemani kami di sana sekaligus bantu-bantu kami?" Jessica berucap sedikit ragu. "Kalian meminta saya untuk menjadi pembantu di rumah itu lagi?" Bi Rumi bertanya balik dengan nada sedikit keras. Jessica terlihat takut. Ia merasa ada yang salah dengan kata-katanya. Sementara Amel, ia menatap wajah Bi Rumi dengan penuh rasa penasaran. "Apa ayah kalian menyetujuinya?" Bi Rumi menurunkan nadanya. "Sudah kok Bi, justru beliau yang menyarankan." Jessica menjawab. Bi Rumi sempat terdiam, tatapannya kosong dan tertuju pada segelas teh. "Sebenarnya berat bagi saya untuk kembali ke rumah itu. Kejadian yang dulunya tidak pernah saya bayangkan benar-benar menyisakan luka pada pikiran saya," ucap Bi Rumi. Jessica terus menyimak. "Ya, tepat 1 bulan setelah saya kehilangan suami saya memutuskan untuk mencari pekerjaan sekaligus agar saya tidak merasa sepi. Awalnya semua saya kira ini berjalan baik, sampai akhirnya kejadian itu datang menimpa saya. Baru 1 tahun yang lalu saya benar-benar bisa kembali bangkit lagi." Bi Rumi menengok ke arah Jessica dan juga Amel dengan tatapan penuh pilu. Kami tidak memaksa kok Bi." "Nggak apa-apa, Bibi terima tawaran kalian." Jessica dan juga Amel nampak senang mendengarkan jawaban Bi Rumi. Itu artinya mereka berdua bisa bersama dan merasa aman dan sedikit tenang di rumah itu. "Kalau begitu, Bibi siap-siap dulu ya." Bi Rumi kemudian bangkit dari duduknya. "Oh ya Bi," Amel memanggil. Bi Rumi menghentikan langkahnya. "Warung di sebelah mana ya Bi? Mau beli obat penyegar tenggorokan Bi?" Amel meringis. "Oh, kamu keluar aja terus nanti belok kanan. 2 rumah dari sini ada warung lumayan besar. Itu paling lengkap di sini," ucap Bi Rumi. Amel kemudian berdiri disusul oleh Bi Rumi yang berjalan ke kamarnya untuk bersiap-siap. Sementara Jessica, ia memilih untuk menunggu dalam rumah. "Kak, keluar bentar ya Kak," pamit Amel kepada kakaknya. "Iya, jangan lama-lama ya." Amel melangkahkan kakinya keluar dari pintu rumah. Amel membuka pintu toko. Ia masuk ke dalam dan menuju ke tempat rak yang menyediakan minuman yang ia cari. Dengan gerakan yang sedikit cepat, Amel segera mengambil dan juga membawanya ke kasir toko. Ia kemudian menyerahkan pecahan Rp50.000 sembari menunggu kembalian Amel bertegur sapa dengan pembeli yang ada di sampingnya. "Kamu siapa?" tanya pria itu. "Saya nggak pernah lihat kamu di sini." Saya bukan orang sini Pak," jawab Amel. "Rumah saya di sana, di daerah Komplek Melati," sambung Amel. Pria itu menatap serius. Ia terdiam. Amel merasa aneh karena tatapannya. "Kamu penghuni rumah baru di sana?" Pria itu kembali bertanya. "Bukan saya sih Pak, tapi kakak saya dan juga ayah saya." "Kakak dan ayah kamu? Mereka tinggal di mana?" "Rumah putih bernomor 17. Pria itu kembali bertanya dengan pertanyaan yang sedikit membuat Amel merasa sangat heran. "Iya Pak, mereka tinggal di sana," Amel menjawab. Pria itu terlihat kaget. "Kenalin, saya Niroda, putra dari pemilik pertama rumah itu." Amel menganga saat mengetahui pria yang ada di hadapannya sekarang. "Saya tidak tahu pasti tentang rumah itu, tapi rumah itu penyebab ibu saya dulu meninggal dunia. Keluarga saya dituduh kala itu, padahal keluarga kami juga jadi korban. Sampai saat ini ayah saya sakit-sakitan karena menyesal tidak bisa menyelamatkan ibu saya dulu. Kala itu saya masih kecil." Pria itu berbicara dengan nada yang serius. Amel menengok ke belakang. Ia menyadari kalau dia sudah terlalu lama di sini. Nampaknya di sana kakaknya dan juga Bi Rumi sudah siap. "Itu kakakmu?" Amel mengangguk. "Sepertinya kamu tidak punya waktu lama ya?" Pria itu merogoh sakunya.
Ini kartu identitas saya jika sewaktu-waktu kamu membutuhkan, sambung pria itu sambil menyerahkan kartu kecil kepada Amel. Amel menerimanya dan langsung menyimpannya di saku celana miliknya. Saya pulang dulu ya. Istri dan juga ayah saya sudah menunggu. Saya hanya berpesan kepada kalian untuk tetap berhati-hati. Banyak sekali ruangan tersembunyi di balik rumah itu. Temukan, kalian akan menyelamatkan banyak orang jika berhasil. Pria itu segera berbalik meninggalkan Amel. Amel sendiri masih dibuat bingung dengan ucapannya. Ruangan apa yang dimaksud? Memang sih, rumah itu lebar, tapi setahu dia hanya ada beberapa ruangan saja di sana. Amel segera menghampiri kakaknya. Ia berniat untuk memikirkan ucapan pria itu nanti. Lama benar kamu, ucapan kakaknya saat Amel sudah sampai di situ. Ketiganya lalu masuk ke dalam mobil. Amel menemani Bi Rumi duduk di kursi tengah, sementara kakaknya menyetir di kursi depan. Mereka menyusuri jalanan desa yang rata-rata masih tanah. Kebetulan saat itu tidak ada hujan, jadi jalan masih terlihat keras dan nyaman untuk dilewati. Amel membuka pembicaraan. Bi, emang rumah itu usianya berapa ya? Jessica memandang ke belakang dari kaca spion yang ada di dalam. Bibi kurang tahu, tapi dulu dibangun oleh orang Belanda yang menikah dengan wanita Indonesia. Bibi nggak tahu pasti sejarahnya, jawab Bi Rumi. Kenapa polisi menghentikan kasus ini ya, Bi? Lebih dari 1 tahun kasus ini tidak menemukan titik terang. Saya sendiri sampai capek buat jadi saksi. Tiap hari harus memenuhi panggilan. Saya sudah menjelaskan dengan detail. Tetapi tetap saja kasus ini tidak ada titik terangnya. Kalau boleh tahu, Bi, kejadian malam itu dulu itu bagaimana ya? Amel memberanikan diri untuk bertanya. Ia masih penasaran. Sebenarnya, ia tidak memaksa Bi Rumi untuk menjawab. Takutnya Bi Rumi masih menyimpan rasa traumanya. Bi Rumi terdiam sesaat. Ia menatap ke depan, begitu juga dengan Jessica. Meskipun menyetir sesekali, ia melirik ke belakang. Dulu, Bi Rumi mulai bercerita tentang kejadian mengenaskan yang telah merenggut 4 nyawa sekaligus. Amel membenarkan posisi duduknya. Ia mendengarkan kata demi kata yang terucap dari mulut Bi Rumi. Ia berusaha menyerap informasi yang Bi Rumi sampaikan. Di kursi depan, Jessica memelankan mobilnya. Ia juga berusaha mendengarkan cerita dari Bi Rumi. Amel menatap Bi Rumi penuh kehangatan, mencoba menenangkan Bi Rumi. Cerita yang begitu panjang membuat perjalanan tidak begitu terasa. Kini ketiganya telah sampai di rumah. Jessica memarkirkan mobil di depan teras, kemudian turun dan disusul oleh Amel dan juga Bi Rumi. Bi Rumi berdiri menatap arah rumah. Ia terdiam, ingatan akan masa lalu perlahan masuk kembali. Jessica dan juga Amel menghampirinya, merangkul pundak dan juga memberikan semangat. Ketiganya lalu masuk ke dalam rumah. Tas aku ketinggalan di mobil. Jessica menepuk dahinya, lalu berbalik keluar menuju mobil kembali. Sementara Amel mengantarkan Bi Rumi ke kamarnya. Mau kemana ini, nak? Ke kamar Bibi lah, Bi. Di mana? Di lantai 2, Bi. Masih ada kamar 1 lagi tersisa. Enggak lah, nak. Bibi di kamar bawah saja. Di kamar itu. Bi Rumi menunjuk kamar depan. Amel menatap sejenak, mengingat kejadian aneh di kamar itu. Tapi Bi, udah gak apa-apa. Dari dulu Bibi juga di situ kok. Bi Rumi tersenyum. Tapi serius, Bi, kejadian aneh sering banget dari kamar itu. Amel mencoba meyakinkan Bi Rumi untuk tidak ada di kamar itu. Udah, nak, gak apa-apa. Bukannya dia udah kamu usir tempo malam lalu? Hah? Amel kaget dengan ucapan Bi Rumi. Amel, Bibi juga bisa melihat aura kamu kok, penuh positif. Kamu pribadi yang baik.
Sama halnya dengan kakakmu itu, ujar Bi Rumi. Amel masih terlihat bingung. Udah, nggak usah dipikirin. Masih banyak hal yang harus kita pikirin di sini, ucap Bi Rumi menatap langit-langit. Amel mengangguk. Bi Rumi kemudian masuk ke dalam kamar tersebut. Kok masih di sini, Mel? Jessica menghampiri Amel sesaat setelah Bi Rumi menutup pintu kamar itu. Bi Rumi milih untuk tidur di kamar itu, Kak. Dulu beliau juga di situ katanya. Tapi kan kamu tahu, udah gak apa-apa, Kak. Kita juga gak bisa maksa kan? Amel dan juga Jessica menaiki tangga menuju ke kamarnya. Mereka melihat ada sosok perempuan yang sering muncul tengah berdiri di arah keluar pintu belakang. Sosok itu menyeringai di balik sinar cahaya matahari yang mencoba masuk melalui celah-celah kecil ventilasi di atas pintu. Tapi bukan itu yang harus diperhatikan. Ada sosok lain belakangnya, terpaut sekitar 5 meter dari sosok perempuan itu. Berdiri sosok laki-laki menggunakan pakaian tidur. Sosok itu terlihat membawa kepalanya di tangan sebelah kanan. Ia menenteng kepala yang terus mengalir darah. Diangkatnya kepala itu, mata perlahan terbuka. Wajah dengan pucat pasi tiba-tiba memancarkan senyum tipis yang sangat mengerikan. Krek! Pintu kamar Bi Rumi terbuka. Kamar depan memang dekat dengan arah keluar pintu belakang. Bi Rumi berdiri kaget melihat sosok laki-laki itu yang masih ada di sana. Seolah sudah biasa, Bi Rumi mencoba mendekat, tapi sosok itu hilang seketika. Bi Rumi mengelus dada lalu berjalan ke dapur untuk memasak. Terlihat 2 anak kecil tengah berlarian di depan rumah. Pasti itu Reno sama Bintang. Reno dan Bintang menyadari tatapan Amel. Dari kejauhan keduanya melambaikan tangan ke arah Amel. Amel membalasnya dan kemudian mengajak untuk ke rumah. Reno dan juga Bintang menggelengkan kepala dengan cepat. Sesaat setelah itu mereka berdua menuju ke depan ke arah Amel. Aku. Amel memperjelas maksud Reno dan Bintang. Kedua anak itu kembali menggelengkan kepala mereka, masih saja menunjuk-nunjuk ke arah Amel. Hah? Amel menengok ke belakang. Tidak ada siapa-siapa di sana. Ia kembali menatap ke arah Reno dan Bintang. Hilang. Kedua bocah itu sepertinya sudah masuk ke dalam rumah. Amel berbalik badan. Ia melihat kakaknya melayang beberapa meter dari tempat tidurnya. Amel terlihat sangat panik. Kak Jessica, Kak. Amel berlari menghampiri kakaknya. Kak, sadar Kak, sadar. Amel terus berusaha menariknya, yaitu menarik kakaknya agar turun. Hahaha. Tawa yang muncul dari mulut Jessica, tapi terdengar bukan seperti suaranya. Woi, siapa kamu? Amel mencoba bertanya. Jessica terus berteriak dengan kencang dan brak. Badan Jessica terjatuh ke kasur. Ia bangun. Amel memberikan minum yang ada di mejanya. Jessica kemudian memegangi kepalanya. Ia merasakan pusing di kepalanya. Kakak lihat sesuatu. Sesuatu? Amel bingung. Gak begitu jelas. Jessica menyandarkan badannya. Udah Kak, itu nanti saja deh. Amel mencoba menenangkan kakaknya itu. Wajah Jessica mendadak pucat pasi. Ia bingung dengan keadaannya sekarang. Apa yang baru saja terjadi dengannya? Yang ia lihat dia seperti berada di dalam mimpi. Tapi yang membuat Jessica berpikir kembali adalah sesuatu yang ada di mimpinya tersebut. Ia sempat melihat sosok wanita yang mencoba menyuruhnya untuk pergi. Namun Jessica sama sekali tidak mengingat wajah perempuan itu. Semakin ia mencoba mengingat, semakin kepalanya terasa pusing. Amel, mandi dulu ya Kak. Jessica mengangguk. Amel berdiri mengambil handuk. Ia berjalan dan masuk ke dalam kamar mandi. Kali ini ia tidak berniat untuk mandi lama-lama atau menghabiskan beberapa album lagu seperti biasanya. Ia tahu waktu sudah sore.
Kondisi kakaknya juga masih terlihat lemas. Jessica berdiri memegangi kepalanya. Ia berjalan keluar dari kamar untuk ke dapur. Di tangga, ia berpapasan dengan Bik Rumi. "Baru aja Bibi mau manggil kalian makan," ujar Bik Rumi. "Nak Amel kemana?" Sambungnya bertanya. "Masih mandi sebentar, Bi," jawab Jessica. Menyadari wajah Jessica yang sedikit pucat dan terus memegangi kepalanya, Bik Rumi bertanya, "Kamu kenapa, Nak?" "Entahlah, Bi. Tiba-tiba pusing aja aku. Mungkin karena tidur sore ya." "Ya udah, ayo, biar Bibi bantu turun. Nanti kamu langsung makan aja." Bik Rumi membantu Jessica menuruni tangga dengan terus menggandeng tangan Jessica. Sesamanya di meja makan, Bik Rumi kemudian mengambilkan sepiring nasi dan juga sayuran untuk Jessica. Tidak berselang lama, Amel pun menyusul dan mereka makan bersama-sama. Setelah selesai, Amel dan juga Jessica berjalan menaiki tangga menuju ke kamar. Begitu pula dengan Bik Rumi yang juga sudah masuk ke dalam kamar. Lagi dan lagi, sosok itu pun kembali muncul, kali ini dengan raut wajah yang penuh dendam. Ia berdiri di sisi meja makan, menatap ke depan dengan mata merah yang menyala. Tangannya nampak mengepal seolah menyimpan kemarahan terhadap seseorang. Tidak ada yang menyadari kemunculan sosok itu. Baik Jessica, Amel, Bik Rumi, mereka telah berada di kamar mereka masing-masing. Sosok itu berjalan pelan, kakinya melayang di udara. Di balik wajahnya yang muram, ada tetes air mata yang terus mengalir. Air mata yang awalnya terlihat bening, kini sudah berganti dengan tetesan darah. Dia terus berjalan menaiki anak tangga, suaranya terus merintih kesakitan. Tangisan sosok itu memenuhi seisi rumah. Amel yang belum sepenuhnya tidur, ia mendengar suara tersebut. Amel terbangun, dia duduk, kakaknya masih tertidur dengan pulas. Awalnya Amel berniat untuk mencari sumber suara tersebut. Akhirnya ia memutuskan untuk kembali tidur. Ia tahu siapa di balik suara itu. Sementara di luar kamar, sosok itu berdiri di depan pintu kamar mereka berdua, membenturkan kepalanya hingga menimbulkan suara yang berisik. Ia terus saja menangis, merintih, seolah meminta tolong. "Please lah, jangan ganggu kami," ucap Amel sambil menarik selimutnya. Tidak dipedulikan, sosok itu masih berdiri di depan pintu. "Kalau kamu mau bercerita, temui aku di lain waktu. Pergi sekarang." Amel kembali berbicara di balik selimut. Ia yakin suaranya bakal terdengar oleh sosok itu. Perlahan sosok itu pun akhirnya membalikan badan dan meninggalkan kamar mereka. Sampai pada akhirnya sosok itu menghilang. Matahari pagi telah datang untuk menyapa. Sinarnya menyilaukan ruangan kamar saat Jessica menyibakkan horden putih di jendelanya. Ia berdiri sesaat menatap ke arah kamar. Nampaknya hari ini cuaca akan sangat cerah. Terlihat langit berwarna biru dan beberapa awan putih menutupinya. Jessica telah bersiap dengan seragam sekolahnya. Ia melihat jam di ponselnya menunjukkan pukul 6.30. Sudah saatnya ia segera turun ke bawah untuk sarapan dan berangkat menuju ke sekolah. Sementara Amel ia bersiap-siap untuk mandi. Brak! Pintu kamar mandi tiba-tiba tertutup. Amel berhenti menggerakkan tangannya. "Kak?" Amel melirik ke belakang, mencoba memanggil kakaknya. Barangkali kakaknya masuk ke dalam kamar karena ada yang ketinggalan. Kak Jessica, masih tidak ada sautan. Ada perasaan sedikit aneh. Amel mencoba menepis. Ia kembali menatap kaca untuk membasuh wajahnya. Dengan gerakan cepat, Amel membersihkan busa-busa sabun dari mukanya. Hingga sesaat tangannya berhenti ketika ia merasakan ada sesuatu yang menyentuh pundaknya. Amel lantas berbalik, kosong, tidak ada siapa-siapa. Deru napasnya terdengar memburu, detak jantungnya mulai terasa cepat. Amel melihat ke sekitar, hanya ada dia di sana. Ia lalu menarik nafas dan berbalik menatap kaca kembali.
Amel kemudian menelan ludah. Mengapa ia ada di sini lagi? Terpaut sangat-sangat dekat, sosok itu terlihat berdiri di belakangnya. Sosok yang sering sekali ia temui kembali menjumpainya. Dan cerita pun akhirnya ke part yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu part yang ketiga. Nah, bagaimana cerita kelanjutannya? Kalian tetap stay tune terus di channel ini ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik. Pokoknya jangan lupa untuk kalian subscribe untuk kalian yang baru mampir, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini, dan juga kelanjutan dari cerita ini ya teman-teman. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.